Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali di pertemuan kedua pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak terapan. Oke, di pertemuan kedua ini yang akan saya bahas yaitu tentang atau lebih pada metodologi pengembangan perangkat lunak atau software atau sebuah sistem. Oke, di sini metodologi pengembangan perangkat lunak yaitu pengembangan sebuah sistem software ya atau perangkat lunak atau sebuah sistem informasi yaitu pada suatu kegiatan yang kompleks, artinya yang memang siklusnya besar di sini. Yang siklusnya besar, kemudian memerlukan sumber daya. Yang pertama biayanya, sumber daya, resource, tim pengembang, baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak eksternal. Ini memerlukan sumber daya yang besar, biaya juga nggak kecil. Ya biasanya ya paling sedikit ratusan bahkan sampai MM-an kan untuk biayanya. Dan merupakan kegiatan yang memang penting bagi organisasi, instansi atau institusi di BUMN atau pemerintahan ya. Kompleksitas tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, software tersebut yang akan dikembangkan akan melibatkan biasanya pemangku kepentingan stakeholder atau bagian mulai dari manajer ke atas, manajer, direktur, sampai ke owner ya. Dan tentu beragam keinginan ya dari stakeholder tersebut, entah itu setingkat manajer, VP, direktur, CEO, atau owner. Nah itu tentu punya keinginan dan apa yang ingin dibuat pada perangkat lunak tersebut. Artinya baik itu fitur-fitur dan fungsi yang ingin dibuat. Kebutuhan, terus agenda tentunya pasti berbeda-beda dari masing-masing stakeholder. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam. Rumitnya di sini dari proses bisnis dan organisasi dari sistem perangkat lunak akan dikembangkan. Sebagaimana diketahui dari sistem ini juga perangkat lunak yang dikembangkan merujuk dari sistem bisnis organisasi tersebut. Misalnya sebuah perusahaan sudah punya proses bisnis yang sudah berjalan. Nah, proses bisnis tersebut bisa sudah menggunakan sistem, tapi belum sepenuhnya menggunakan sebuah sistem. Ada juga yang masih full tanpa menggunakan sistem. Ya, sistem di sini sendiri ya hanya baru berupa SOP. Entah dia secara alurnya hanya melalui email, kirim antar divisi atau antar bagian, atau pengolahan dokumen, atau bisa juga ya melalui transfer file ya. Biasanya secara SOP itu lebih kepada antara pengiriman email, itu yang paling sering. Paling sering saya temui biasanya itu di bank. Nah itu di bank itu dia di antara SOP, misalnya ada yang ngajuin kredit nasabah, ya mulai dari awal sampai di approve itu pasti
si stakeholder-nya email-emailan terus ya antar bagian dia di internal perusahaan. Di luar itu ya dia hanya paling bikin data di Word atau Excel. Nah, setelah dibuat sistem, ya proses email-emailan ini udah nggak perlu, paling hanya notifikasi aja bahwa tahapan A misalnya atau proses ke-9. Nah, ini misalnya udah diproses atau udah disubmit. Jadi ya menghilangkan dari tahapan yang atau SOP yang dari email. Tapi tetap tidak meninggalkan sebuah alur flow bisnis yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, rumit di sini dari lamanya proses pengembangan sistem perangkat lunak. Biasanya yang skala besar. Kalau yang skala besar, biasanya paling sedikit itu 6 bulan sampai 1 tahun. Itu paling sedikit biasanya. Paling sedikit ya anggaplah 1 tahun. Di luar itu, kadang sekali satu fase atau satu tahap, ya entah molor bisa 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan, atau 3 bulan. Tapi jika berlanjut, ya kan tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya sampai pengembangan sistem tersebut benar-benar selesai. Jadi kalau memang skalanya besar, dia ada beberapa tahap. Misalnya yang pertama, ya tahap bagian yang A dulu, tahun kedua B dulu, 3 C dulu, keempat baru D, yang kelima baru yang terakhir atau penyelesaian. Baru benar-benar akan selesai. Ya kalau yang skalanya kecil, ya cukup 2-3 bulan aja biasanya udah selesai. Kemudian dari siklus hidup pengembangan sistem atau life cycle ya dari software, di sini akan melewati beberapa fase tahapan ya dari siklus hidupnya. Dimulai dari sistem yang direncanakan sampai yang akan diterapkan atau diimplementasikan. Kemudian dioperasi dan dipelihara atau di maintenance. Nah, biasanya setelah sistem itu jadi dan berjalan, biasanya kalau ada maintenance itu pengeluaran biayanya akan lebih besar biaya maintenance ya dibanding ya misalnya ada perbaikan atau yang di luar maintenance. Nah, itu biasanya biayanya lebih besar. Dan maintenance juga itu sifatnya terkadang tidak wajib. Beda halnya yang sistemnya besar. Itu biasanya ya antara periodenya 1 tahun, setelah habis biasanya akan memperpanjang masa maintenance. Ya biasanya si customer atau klien akan bayar lagi gitu. Ya sama kayak kita misalnya langganan YouTube Premium, yaitu kan biaya maintenance. Ya kalau kita mau perpanjang setelah akhirnya berlakunya selesai, ya otomatis perpanjang. Kalau kita biarkan aja, ya udah selesai gitu. Kita bisa perpanjang beberapa waktu ke depan. Kemudian sistem dari perangkat lunak ini juga dari siklus hidup ya, atau life cycle-nya biasanya disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, System Development Life Cycle. Biasanya ini yang paling umum, pengembangan metode pengembangan dari sistem ya atau software. Tapi dia punya bagian-bagian lagi. Itu ada waterfall, agile. Nah itu waterfall sama agile itu biasanya yang dua umum paling sering digunakan. Yang agile biasanya untuk yang sistemnya skala menengah sampai besar. Kayak waterfall ya yang kecil juga udah cukup. Karena secara kebutuhan sistem dari requirement apa yang diinginkan dari fitur-fiturnya misalnya ya sudah kelihatan gitu. Nah, di sini tahap SDLC ya atau System Development Life Cycle sama seperti kita ingin membangun sebuah rumah.
Sama seperti kita ingin membangun sebuah rumah. Yang pertama, kita harus menjelaskan visi rumah atau sistem yang akan dibangun kepada pengembang atau vendor. Jadi kita harus menjelaskan sistem ini tujuannya untuk apa nantinya ketika dibuat. Yang kedua, ide ini akan ditransformasikan menjadi sketsa dan gambar yang diperlihatkan kepada pemilik. Ya kalau sketsa, kalau di pengembangan sistem itu biasanya berupa mock-up atau desain rancangan sistem. Atau bisa juga sebuah arsitektur sistem. Yang ketiga, serangkaian cetak biru atau blueprint yang terperinci dikembangkan untuk menyajikan lebih banyak informasi tentang perangkat lunak tersebut. Jadi adanya selain desain, kita perlu juga rancangan dari blueprint. Jadi aplikasi ini mulai dari tahapan visinya tadi, aplikasinya ini akan bertujuan untuk apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian tahapan proses input outputnya seperti apa, sampai hasil yang diharapkan seperti apa, itu termasuk juga dalam blueprint atau tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan utama dari SDLC juga di sini termasuk yang pertama sistem planning ya. Sistem planning, yang kedua sistem analisis. Jadi yang planning ini kita akan merencanakan sistem atau perangkat lunak tersebut mau mulai dari mana. Ini kan. Memulai dari mana, menggunakan metode pengembangan sistem apa. Kemudian untuk analisis sistem, ya di sini lebih tepatnya dibutuhkan untuk menentukan kepastian dari requirement sistem yang dibutuhkan, dari fitur yang dibutuhkan, atau fase pertama yang ingin dibuat dari sistem tersebut apa dulu nih. Misal di sistem tersebut dia besar dan bisa sampai 5 tahun pengembangan. Nah di tahun pertama harus jelas dulu analisis sistemnya ini apa dulu yang mau dibuat. Kemudian desain sistem ya. Kalau desain sistem ini sendiri kurang lebih tadi mock-up atau rancangan arsitektur sistem, rancangan database, ya ERD, atau kemudian sequence diagram, biasanya itu ada alur sistem, flowchart, atau juga dalam bentuk flow map, itu harus dibuat. Kemudian setelah itu implementasi sistem. Setelah tahapan desain, implementasi di sini lebih kepada kita mulai mengerjakan apa yang sudah dianalisis dan didesain. Kemudian setelah itu pemeliharaan atau maintenance. Maintenance ini biasanya setelah sistem jadi dan sudah go live atau sudah diluncurkan ke publik atau sudah bisa digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada siklus hidup bangun sistem atau SDLC yang dikemukakan oleh Jeff Kelly ya, berdasarkan Computerized Management Information System. Di sini terbagi beberapa tahapan. Yang pertama sistem survei atau penelitian sistem. Di sini mencakup definisi ruang lingkup dan studi penelitian. Untuk yang ruang lingkup kurang lebih, jadi sistem yang akan dikembangkan itu ruang lingkupnya bagaimana? Apakah misalnya hanya internal juga hanya bagian, misalnya bagian tertentu aja,
Misalnya bagian finance atau bagian HR dengan finance, atau keseluruhan, atau siklusnya itu ruang lingkupnya internal dan eksternal. Jadi bisa antara beberapa perusahaan bisa menggunakan. Gitu. Ya biasanya ada yang perusahaan internal dengan supplier misalnya. Itu kan lingkupnya bisa keluar juga. Kemudian ya studi penelitian, artinya kan di studi untuk dicari lebih tepatnya pengembangan sistem tersebut untuk metode menggunakan apa, kemudian teknologi akan menggunakan apa, kemudian metodenya dan rancangan arsitektur, kemudian desain akan seperti apa. Kemudian yang kedua, analisis dan desain sistem. Di sini masih nyambung ke studi penelitian. Kemudian pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data ini sendiri artinya kita mengumpulkan data-data yang mencakup dari ruang lingkup sistem tersebut apa aja yang nantinya akan diproses atau diolah datanya. Kemudian dianalisis, entah itu datanya masih data mentah atau sudah jadi. Ya kalau data mentah nanti apakah tetap seperti itu atau nanti di sistemnya bisa mengolah secara otomatis atau tidak. Atau secara analisis tahapannya dari proses A sampai Z itu bagaimana. Gitu kan. Kemudian desain sistem. Ya desain sistem ini sendiri tadi mulai dari arsitektur, kemudian diagram, kemudian flow map atau alur, rancangan IRD, mockup, ya ini termasuk desain sistem. Kemudian rencana implementasi atau rencana kapan akan di develop misalnya. Atau kapan mulai kita buat. Kemudian yang ketiga pengembangan sistem. Di sini mulai dari pengembangan, ya artinya dari implementasi. Dari implementasi itu ya kita kembangkan atau kita buat, kita develop berdasarkan dari desain sistem dan analisis dan juga data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan pengetesan atau QA atau pengujian sistem. Pengujian sistem bisa macam-macam. Ada yang pakai test case skenario, ada yang pakai metode black box, kemudian ada yang internal testingnya atau manual testingnya langsung. Jadi si QA ini ya dia ngetes berdasarkan ada tes positif dan negatifnya apa. Ya kalau tes positif misalnya di form login kita pakai username dan password yang sesuai. Jika berhasil ya loginnya akan berhasil ke home atau dashboard. Itu tes positif. Kalau tes negatif itu username-nya sesuai, passwordnya tidak sesuai. Itu tes negatif, artinya yang gagalnya gitu kan. Kalau ketemu error atau bugs itu beda lagi, jadinya temuan. Kemudian pengoperasian sistem yang baru, artinya ya mulai setelah dites, diuji coba dengan user ya, mulai apa? Kalau di pengembangan sistem itu ada UAT atau User Acceptance Test. Jadi kita sebagai vendor mulai menyiapkan mulai dari dokumen manual guide atau dokumen UAT, kemudian si customer atau yang akan menggunakan sistem tersebut itu nantinya melakukan tes aplikasi yang masih dalam bentuk development, belum production. Setelah itu berhasil, jika masih ada perbaikan nanti diperbaiki terlebih dahulu. Jika tidak, ya lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian baru di go live atau mulai diluncurkan. Kemudian baru perawatan atau biasanya itu maintenance.
Kemudian di sini yaitu siklus pengembangan sistem berdasarkan Charles Biggs dan kawan-kawan. Ya, di sini perencanaan sistemnya dia terbagi 5 ya. Mulai dari planning, requirement, ini mirip kayak waterfall. Dia biasanya ada planning atau analisis biasanya kan. Kemudian requirement, development, implementasi sama maintenance. Ini kurang lebih mirip dengan metode waterfall. Jadi di metode ini atau siklus yang dari Charles dan kawan-kawan, dia dari perencanaan ada investigasi dan studi kelayakan. Ya tentu studi kelayakan itu dari sistem ya yang akan dibangun. Selain sistem, kemudian struktur infrastruktur ya untuk menunjang sistem tersebut nantinya. Kemudian kebutuhan sistem mulai dari operasi, analisis, ya data atau pengumpulan data, kebutuhan pengguna apa aja kebutuhannya, kemudian pendekatan dukungan secara teknik, desain konsep, penilaian alternatif. Artinya kalau penilaian alternatif ini ya solusi lain dari ya misal yang sudah dianalisis. Jadi ada solusi dari A dan B, yaitu mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya, atau perbedaannya kecil. Dan biasanya itu harus memenuhi standar operasional yang sudah berjalan. Kemudian pengembangan sistem atau development. Ya di sini mulai dari merancang sistem, aplikasi, pengkodean, sampai pengetesan. Kemudian sistem implementasi. Untuk yang sistem implementasi, di sini mulai ada tahap konversi, kemudian perbaikan jika ada, sampai di kaji ulang atau di tes ulang. Terakhir baru perawatan atau maintenance. Kemudian yang selanjutnya siklus berdasarkan Zia Actas ya. Berdasarkan Zia Actas di sini dia sama 5 ya, cuma cara detailnya tidak lebih banyak dari yang tadi yang Charles. Dia perencanaan untuk yang pertama atau planning. Ini permintaan untuk studi dari suatu sistem, artinya ada request. Kemudian investigasi awal atau pengecekan biasanya dan studi kelayakan. Ini masih sama dengan yang tadi. Analisis mendefinisikan kembali masalah apakah memang perlu dibuat pengembangan sistem atau tidak, atau tindak lanjutnya seperti apa nantinya. Dan memahami sistem yang ada atau yang sudah ada atau secara SOP yang sudah berjalan. Serta menentukan kebutuhan dari pengguna atau user dan hambatan dari sistem yang baru. Kemudian model logika dari pemecahan yang direkomendasikan. Model logika sendiri artinya ya dari pengkondisian atau alur proses itu yang tadinya rumit ya bisa kita analisis jadi lebih simpel gitu. Ya bisa atau disederhanakan menjadi misalnya lebih tadinya 100% rumit ya jadi 70%. Itu bisa. Misalnya ada yang membuat sistem yang tadinya tanpa sistem itu dikerjakan beberapa hari atau bahkan sampai 1 minggu lebih. Tapi dengan adanya sistem cukup maksimal 1 hari sudah beres. Nah itu salah satu juga dalam membantu perkembangan sistem, yaitu tergantung kebutuhannya, metodenya pakai apa pengembangannya nanti. Ada juga yang kayak gitu. Kemudian
desain secara fisik, rancang bangun, ya arsitektur, kemudian infrastruktur, dan desain yang terperinci. Kemudian implementasi. Nah, implementasi ini mulai dari development, pengetesan, pengujian, instalasi, setup, sampai di tes ulang. Kemudian perawatan dan maintenance atau peningkatan atau perubahan jika ada ke depannya. Enhancement sendiri atau peningkatan fitur, misalnya dari yang fiturnya hanya ada 5 bagian, tapi setelah sistem udah berjalan, dia ingin ada perbaikan atau perubahan. Jadi ada tadinya 5 jadi ada 7 tahap. Nah, ini masuk ke enhancement atau peningkatan. Nah, ini akan masuk ke fase development lagi. Jadi ada fase kedua gitu kan. Atau fase pengembangan sistem, perbaikan versi biasanya kan gitu. Ya kalau kita di aplikasi di Android atau di iOS, ya biasanya yang di-download sekarang versi berapa, kemudian ada beberapa waktu ke depan, itu akan kita disuruh download otomatis versi berapa. Itu dari ya perbaikan atau peningkatan. Kemudian dari uraian tadi ya, yang disajikan gambaran umum dari proses tahapan SDLC. Nah, di sini yang pertama, perencanaan studi kelayakan. Studi kelayakan ini juga untuk meninjau apakah kebutuhan dan pengembangan sistem yang baru, baik sistem baru sama sekali maupun sistem yang lama, artinya yang benar-benar baru dan sistem lama yang mau diganti atau di-upgrade gitu kan. Layaknya dari sisi ekonomis atau sisi kelayakannya lainnya ini ditinjau. Kemudian kriterianya mulai dari teknis, teknologi untuk sistem yang dibangun, SDLC, dari metodologinya, kemudian SDM-nya, tenaga ahli, programmer, atau tim IT, tim pengembang dalam membangun sistem tersebut. Kemudian kelayakan ekonomi ini dari segi biaya. Kemudian organisasi dan sosial atau instansi. Jadi dari poin-poin ini juga menjadi tinjauan atau acuan dalam studi kelayakan. Kemudian penyelidikan dan penelitian sistem. Pada tahapan ini dilakukan penelitian dalam rangka mencari fakta ya yang lebih detail untuk menelusuri dari sistem yang akan dibutuhkan. Nah, jadi penyelidikan atau penelitian ini, misalnya dikasih gambaran hanya garis besarnya aja, kan tim vendor atau tim pengembang itu enggak sepenuhnya ngerti SOP yang berjalan di instansi tersebut misalnya. Dia perlu nanya atau mencari tahu secara lebih detail atau lebih terperinci. Mulai dari tahapannya, prosesnya, yang wajibnya apa, yang harus ada, kan? Itu harus dicari tahu. Jangan sampai nanti ketika sistem sudah hampir jadi, ada misinformasi. Misalnya dari user, kok yang kita minta ini, tapi nggak dibuatin kan gitu. Kita pengennya ada ini, tapi nggak ada. Nah, akhirnya ini ya bisa nambah biaya, nambah waktu, ya resource-nya juga, pekerjaannya akan jadi nambah. Gitu. Kemudian analisis sistem. Nah, di sini analisis sistem itu yang diperoleh dari investigasi sistem yang dianalisa. Yang pertama, domain informasi.
ya domain informasi ini sendiri ya biasanya memang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem tersebut. Artinya bisa kata-kata kuncinya atau poin-poin utamanya, poin besarnya. Kemudian fungsi atau fitur atau modul yang akan dibuat pada sistem yang baru. Kemudian tingkah laku sistem ini sendiri, ya bagaimana alur sistem, proses sistem itu akan berjalannya seperti apa. Kemudian model yang menggambarkan informasi, fungsi, serta tingkah laku. Jadi pada tahapan analisis, di sini pengembang akan mencoba memahami sistem yang lama. Itu udah pasti. Baik yang belum berbentuk sistem, hanya kerangka kerja. Ya, kerangka kerja misalnya kita pengajuan bikin rekening baru. Biasanya kan kita datang ke bank, ke customer service biasanya nanti minta ACC atau cap ya ke biasanya kepala cabang ya atau branch manager biasanya kan. Setelah itu baru kita diarahkan ke teller untuk ngisi saldo awal. Nah itu kan tahapannya panjang dan ya walaupun sudah menggunakan sistem, tapi kita masih ada proses yang mungkin aja bisa itu dilewati. Ya sekarang kan udah adanya lewat mobile banking kita bisa bikin rekening langsung jadi kan gitu. Tinggal nanti kartu atau buku tabungan dikirim ke alamat. Itu udah banyak sekarang kan. Jadi lebih mudah. Atau ganti kartu ATM. Sekarang udah banyak mesin ATM yang kita bisa dengan mudah ganti kartu. Baik yang hilang atau yang memang udah expert atau yang bisa yang pin kuningannya udah agak rusak. Itu bisa dengan mudah juga diganti. Ya nggak sampai 5 menit udah beres. Kalau kita ya datang ke bank, ya mulai dari pintu masuk sampai nunggu antrian, ya biasanya ya paling cepat kalau lagi sepi 30 menit. Ya kalau lama ya mungkin bisa sejam 2 jam, normal itu. Makanya sekarang dikembangkan lagi nih sampai benar-benar mudah. Kemudian perancangan desain sistem. Di sini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan bisnis sistem, sedangkan tujuannya dari fase desain ini untuk memutuskan bagaimana membangunnya kan gitu. Jadi ya tentu dirancang arsitekturnya, misalnya sistemnya ini akan terkait dengan sistem yang lain atau yang sudah ada. Itu arsitekturnya bagaimana, atau dibuat adanya front end, back end, atau adanya arsitekturnya ini dia menggunakan cloud arsitektur, atau bisa juga database-nya lebih dari satu. Nah itu juga termasuk desain arsitektur. Kemudian mulai dari tampilan, mockup juga termasuk dalam perancangan desain ini. Jadi tim proyek akan mengubah struktur bisnis sistem menjadi kebutuhan sistem yang menggambarkan secara detail teknis dalam membangun sistem tersebut. Kemudian yang kelima, implementasi sistem. Di sini rancangan yang dihasilkan dari tahapan perancangan sistem mulai diwujudkan atau kita develop. Program komputer ditulis, ya kode, script, pengkodean atau coding, ya kita mulai kerjakan gitu. Kita compile, execute, dan kita uji coba atau kita testing. Nah, di sini selanjutnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang baru atau software atau sistem akan secara terintegrasi dipasang. Jadi sistem yang baru dibuat itu akan diintegrasikan pada hardware atau rumah tempat nanti dia dipasang di mana. Kemudian diinstal dan di testing lagi.
Dan semuanya ini akan nanti diuji dalam kondisi yang baik dan belum terjadi adanya peralihan sistem yang baru. Kemudian yang keenam, peninjauan ulang dan perawatan sistem. Di sini peninjauan ini dan perawatan dilakukan setelah sistem yang dibangun atau dibuat telah diimplementasikan atau kita develop sesuai dengan desain dan analisis yang telah berjalan. Kemudian sistem tersebut juga akan dioperasikan pada kondisi yang real, yang nyata. Ya. Iya. Oke, lanjut. Kemudian dari peninjauan ulang dan perawatan sistem di sini dalam keadaan real, jadi harus dioperasikan ya benar-benar sesuai dengan keadaan yang nyata yang berjalan. Dan apabila sering ditemui situasi yang di mana sistem ini harus dimodifikasi atau diubah atau dikembangkan atau diperbaiki untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Biasanya sistem yang baru dibuat menyesuaikan dengan SOP yang ada itu belum sepenuhnya bisa memenuhi atau menyelesaikan dari SOP yang ada. Misalnya hanya baru 70% sampai 80%. Biasanya itu sistem yang baru. Ya, setelah itu biasanya ada tahapan pengembangan lebih lanjut. Jika memang sistem tersebut mampu memenuhi apa yang dibutuhkan. Biasanya memang tidak sepenuhnya memenuhi apa yang dibutuhkan. Kalau yang benar-benar baru, kalau yang udah berjalan, biasanya tinggal dikembangkan sedikit atau dibuat sistem yang lebih baru, tapi tidak meninggalkan fitur atau proses yang lama. Kemudian perawatan sistem dilaksanakan secara terus-menerus sampai akhirnya sistem tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan organisasi, artinya sampai tidak digunakan lagi. Artinya ya sudah ya mulai diganti sistemnya atau ya dari ada SOP yang baru ya dari perusahaan tersebut sehingga sistem yang berjalan saat ini jadi tidak diperlukan lagi gitu kan. Dan nantinya akan dibuat sebuah sistem yang lebih baru. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari SDLC. Di sini sebagai metode pengembangan yang sudah diuji coba dan digunakan oleh berbagai banyak proyek pengembangan sistem, mulai dari ukuran tingkat kompleksitasnya yang rendah, sedang sedang atau kompleks, kemudian sampai benar-benar kompleks, itu dapat menggunakan SDLC dan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Ya kalau bagian yang kompleks atau yang tidak kompleks atau sederhana itu akan bagaimana. Nah di sini kelebihannya dari SDLC ya, adanya dokumentasi yang standar atau yang memang sudah ada standarnya untuk kita membuat dokumentasinya untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam komunikasi, bisa itu manual guide, cara instalasi sistemnya jika kemudian hari sistemnya itu akan dipindah ke server yang baru atau pindah data center. Kemudian dokumentasi juga di sini menjamin bahwa spesifikasi sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya misalnya spesifikasinya, contohnya untuk hardware-nya, ya minimal RAM-nya 32, kemudian core-nya 16, storage-nya itu bisa ya minimal 300 GB. Untuk yang pengembangan ke depan, yaitu minimal harus segitu, nggak boleh kurang, kalau bisa lebih kan gitu.
Kemudian dokumentasi yang lengkap juga dapat memudahkan edukasi bagi pengguna sistem. Ya ini ya tentu adanya dokumentasi atau manual guide, panduan akan memudahkan kita. Ya contohnya kita download aplikasi yang benar-benar belum kita download sebelumnya di HP. Itu biasanya akan muncul tips kan atau pop-up panduan bahwa menu ini nantinya untuk apa, ya kita next atau skip. Ya kurang lebih kalau kayak gitu di mobile. Kalau untuk yang di website, ya biasanya di website yang tak muncul pop-up panduan agak lebih banyak atau kata-kata kalimat ya. Kemudian baru ya bisa kita next seperti apa. Misal ada banyak kondisi kan. Kemudian SDLC juga memiliki fase dan dengan batasan dan hasil kegiatan yang jelas. Ya dia udah memiliki banyak fase dan tahap yang udah ditentukan. Ya misal waterfall ada 5, ya udah dia harus lewatin 5 tersebut. Agile atau Scrum, ya dia tahapannya harus apa aja kan. Misal harus ada dari product owner, kemudian harus ada sprint review, kemudian ada ya product backlog, sampai ya beberapa tahapan yang lain. Itu harus dipenuhi juga. Kemudian untuk kelemahan, di sini hanya mampu memenuhi kebutuhan manajemen tingkat bawah. Nah, artinya manajemen tingkat bawah itu ya biasanya yang di bawah manajer ya secara manajemen, yaitu dari leader sampai ya staff biasa. Tapi secara umum sistem yang dibangun menggunakan SDLC yaitu sistem pemrosesan transaksi biasanya, dan juga memenuhi kebutuhan level manajerial operasional di paling bawah. Kebutuhan manajerial menengah dan atas untuk mendukung keputusan atau sistem cerdas atau ya bisa ditambahkan machine learning, di sini kurang terpenuhi atau memang ya jarang. Biasanya memang untuk kegiatan operasional. Ya kalau untuk yang buat menunjang keputusan, ya bisa ya tinggal dikembangkan lagi atau di laporannya tinggal di convert atau diolah sedikit, ya udah beres kan gitu. Biasanya memang sistem yang dibuat untuk digunakan oleh banyak orang. Kemudian pemodelan proses yang tidak dinamis. Dalam SDLC itu akan dilakukan dengan mengamati proses bisnis yang berjalan dan kemudian akan merancang proses bisnis baru yang lebih baik. Nah, di sini dia masalahnya ya, proses bisnisnya bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan. Artinya, ya misalnya tahun pertama, ya berdasarkan keputusan ya direktur atau owner, ya proses bisnisnya hanya 10 proses tahapan gitu. Kemudian tahun kedua hanya 9, ya tahun ketiga jadi 11 gitu kan. Itu kan jadinya ya perkembangannya berubah terus, dinamis gitu kan. Dan dapat terus ada pengembangan sistem atau perubahan setiap waktunya agar dapat ya terus menunjang dari proses atau SOP tersebut. Kemudian perancangan yang tidak fleksibel, di sini perancangan sebuah sistem yang didasarkan pada keluaran sistem yang diharapkan, artinya yang berbasis keluaran atau output ya. Dari keluaran ini yang dikehendaki baru diturunkan menjadi desain input, basis data, proses, dan pengendalian. Contohnya apabila terjadi perubahan proses bisnis atau SOP atau tahapan, maka desain outputnya dan desain lainnya harus berubah. Ya ini sama dengan yang sebelumnya, itu ya dinamis, SOP-nya berubah terus. Kita harus menyesuaikan juga secara outputnya. Kemudian munculnya ketidakpuasan pengguna. Di sini
Biasanya atas spesifikasi sistem yang disepakati pada tahap awal antara pemangku kepentingan atau stakeholder biasanya. Atau biasanya juga ada sebagai pengguna. Nah, dari sistem yang sudah disepakati, ya entah spesifikasinya, ya misalnya pakai teknologi A tadinya, kemudian tiba-tiba pakai teknologi B, ya tanpa pemberitahuan, atau dengan pemberitahuan tapi ya mungkin terlewati informasi tersebut kan itu. Itu juga jadi ya suatu hal yang mungkin jadinya jadi pemicu yang perlu diselesaikan. Ya dampaknya ketika sistem dengan spesifikasi awal selesai, tapi pengguna dengan kebutuhannya telah berubah, tidak lagi terakomodasi. Jadi ya mulai dari entah spesifikasi, sistem, requirement, analisis, ya tech yang digunakan, alur proses tiba-tiba ada yang berubah, yang dari kesepakatan berubah ataupun tidak disepakati misalnya, ini juga mempengaruhi ke depannya nanti. Ngantuk? Gerah ya? Padahal ya banyak ini bolong. Ya, kemudian pengertian dan ragam metodologi pengembangan sistem. Nah, di sini untuk definisi ya, metodenya itu didefinisikan berdasarkan Prasetyo itu dalam Webster Dictionary-nya. Itu prosedur atau proses yang teratur serta cara yang teratur untuk mengerjakan sesuatu, artinya sudah ada ketentuannya, sudah ada dasarnya. Kemudian pengaturan, penjelasan uraian, pengembangan atau klasifikasi secara teratur, kemudian penyusunan yang mudah dimengerti, serta pengaturan khusus yang sistematis. Adanya klasifikasi, mode atau sistem untuk mengklasifikasi objek berdasarkan karakteristik yang umum atau yang banyak kita temui ya. Oke, kemudian menurut ya di sini Evison ya, yaitu definisi dari metodologi pengembangan sistem atau yang sering disebut SDM ya. Bukan sumber daya manusia tapi System Development Method. Metode lebih ke penerapan metodenya. Itu kumpulan dari prosedur, teknik, alat atau tools dan alat bantu untuk dokumentasi yang membantu para pengembang untuk membangun sistem tersebut. Artinya ya mulai dari tools, alat, teknologi, tahapan, kemudian ketentuan atau dasar dari proses pengembangan sistem di sini sudah harus ada. Terus bukan ngantuk lagi nih. Biasanya ada yang nyediain kopi ya. Oke, tinggal beberapa halaman lagi ya, dikit lagi. Ini masih terkait pengertian atau definisi.
Oke, di sini ya klasifikasi metodologi ya pengembangan sistem ada dua berdasarkan dari Evison ya. Itu berdasarkan dari pendekatan filosofi yang digunakan. Yang pertama ada science paradigm atau hard approach dan system paradigm atau soft approach. Yang pertama, metodologi hard approach di sini mengasumsikan fakta atau data yang valid, yang konkret, dan menggunakan teknik top down, artinya dari atas sampai bawah. Tuh. Ya mulai dari di sini contohnya SSAD ya, struktur sistem analysis and design. Ya, artinya mulai dari fakta atau data ya dari diungkap atau dibuat dari atas sampai ke bawah gitu kan struktur. Ya biasanya kayak jadi seperti segitiga. Kemudian ada di sini contohnya juga ISM, IE, sama MERIS ya. Kemudian untuk metodologi soft approach yang diasumsikan persepsi yang berbeda di antara user atau pengguna serta pengembangan mini sistem akan membuat perbedaan sistem secara menyeluruh. Jadi ya bedanya kalau tadi kan dari atas sampai bawah. Ya di sini berdasarkan persepsi dengan user. Apa tadi itu? Ada yang muntah jangan? Oke, kemudian kategori hard metodologi ya yang dikelompokkan menjadi struktur metodologi yang menekankan cara yang struktur dalam melakukan analisis serta perancangan. Di sini ya metodologinya ada SSAD, IE, Stradis. Ya, ini masih yang singkatan atau kepanjangan dari tadi Stradis. Kita harus ada analisis, desain implementasi dari sebuah sistem. Kemudian metode Jordan System, kemudian metode juga Jackson System Development. Kemudian untuk yang formal menekankan penggunaan notasi matematika dalam spesifikasi dan perancangan atau Z-numbers method PDM. Kemudian ada object oriented metodologi yang menggunakan konsep objek dalam melakukan analisis, perancangan serta implementasi. Ya misalnya ada yang berkarir nanti ke depannya sebagai programmer, sistem analis, atau bisnis analis, atau ya kurang lebih yang ke dalam lingkup pengembangan sistem. Ya biasanya kurang lebih secara garis besar ini ditemui secara untuk lingkupnya ya atau SDLC-nya. Tapi untuk yang seperti tadi berikut seperti SSD, IS, Redis, dan lainnya itu biasanya jarang ditemui. Tapi ya mungkin aja ada yang sekilas masuk ke sini yang tiba-tiba ada kan gitu. Ini kan contohnya atau tiba-tiba kita ngambil poin ini kan gitu. Dimasukkan ke dalam SDLC kita yang dibuat atau dirancang. Ya terkadang ada yang secara sadar, ada yang nggak sadar. Gitu. Ya karena emang secara realnya itu nggak diperlukan semua. Gitu. Ya memang ada yang diperlukan semua. Biasanya yang dia udah punya standar. Biasanya perusahaan BUMN atau instansi pemerintahan atau kementerian biasanya udah punya standarnya apa aja yang harus ada gitu kan yang harus dibuat. Kalau yang di luar itu biasanya ada yang udah punya standar tapi ada yang kita yang menetapkan. Kemudian metode terstruktur ya atau struktur metode dia modelnya linear atau masih satu jalur ya dalam proses pengembangannya. Jadi tidak
tidak keluar dari yang sebelumnya. Yang setiap tahapan diidentifikasi dengan jelas, baik itu inputan apa aja dan outputnya bagaimana dari setiap tahapan. Kemudian ada metode RAD atau Rapid Application Development. Nah, di sini metodenya itu dalam pengembangan sistem dia dispesifikasikan untuk yang level lebih tinggi. High level berdasarkan beberapa bentuk prototype. Biasanya untuk RAD ini ya pengembangan emang lebih kompleks ya, biasanya untuk sistemnya atau programnya lebih ke arah Microsoft gitu. Kemudian metode orientasi objek. Di sini fokusnya dari penggunaan objek yang konsisten mulai dari tahapan analisis, perancangan sampai implementasi sistem informasi. Di sini contohnya ada UML. Ya mungkin kalau ada yang pernah dengar UML, itu ada use case, activity diagram, class, sequence, ada 9 pokoknya, ada 9 diagram. Ada apa lagi ya, saya lupa. Jadinya di UML itu ada 9. Tapi biasanya ada yang wajib harus dibuat itu cuma 5 atau 4. Biasanya yang wajib dibuat itu UML, activity, class diagram, sequence, satu lagi apa ya? Use case tadi udah. Use case, activity, class, kemudian sequence. Ya antara 4 itu. Tahu satu lagi yang sering dipakai, saya lupa. Entah komponen atau deployment diagram, ini yang masih terkait di dalam UML. Oke, lanjut. Di sini dalam pandangan ya dari Evison dan Fitzgerald, yaitu untuk tema pengembangan sistem bisa didasarkan dari pendekatan sistem atau organisasinya. Jadi baik itu tadi kan tema ya pengembangannya, itu biasanya menyesuaikan dengan organisasi, institusi, atau ya perusahaan. Kemudian pendekatan model yang digunakan. Kemudian rekayasa. Di sini lebih ke kita temanya mau seperti apa atau template-nya. Kemudian stakeholder. Kemudian di sini berdasarkan pada pendekatan tema dan juga pengembangan, metodologi ini dikelompokkan menjadi ada beberapa ya. Di sini metodologi orientasi proses yang fokus pada pemodelan proses, mulai dari kalau contohnya ya di sini kita ya analisis, udah pasti ada analisis, requirement, desain, kemudian implementasi, ya maintenance kan. Kalau kepada proses, ya kalau campuran di sini ya dari yang tadi bisa dicampur dengan model proses dan data. Kemudian tuh kepada merem-merem.
Kemudian metodologi yang orientasi objek. Di sini fokusnya orientasi objek. Contohnya metodologinya ini ada Object Oriented Analysis, RUP, Rational Unified Process. Di sini masuk ke dalam semuanya metodologi pengembangan sistem. Jadi ya kalau garis besarnya kita SDLC itu ya waterfall agile kan, yang paling sering kita yang paling sering kita temui atau kita lihat lah gitu. Ya yang tadi ya dari singkatan-singkatan SSAD, MERIS, IE, kemudian Object Oriented, RUP ini masuk dalam metodologi pengembangan sistem. Kemudian yang cepat di sini ada JMRET, XP sama DSDM. Berorientasi pada orang atau stakeholder yang fokus pada aspek sosial, jadi yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Ya, di sini metodenya atau metodologi ada ethics dan CADS. Yang orientasi dari organisasi atau institusi ada SSM dan PRINCE. Kemudian untuk pendekatan dalam model drive ya, model driven yang di sini yaitu untuk membangun dari solusi sendiri atau model driven dengan package software komersil yang sudah jadi. Artinya kita membeli sebuah paket software atau perangkat lunak yang sudah jadi dan kita ya pakai sendiri lah gitu misalnya. Di sini bisa ditekankan kepada model drivernya itu untuk pemodelan proses, data, dan orientasi objek. Kemudian product driven yang ditekankan pada penggunaan prototyping. Prototyping ini biasanya aplikasi yang udah jadi kemudian kita presentasikan, atau aplikasi dari sistem yang kita buat untuk tempat lain kita presentasikan, atau rancangan berupa desain atau mock-up, kan itu masih dalam lingkup prototyping. Kemudian penulisan kode secara cepat ya, kode program atau extreme programming. Oke, kemudian metodologi pengembangan sistem melalui pendekatan siklus SDLC-nya. Di sini ada waterfall, rapid application development, kemudian prototyping, spiral, incremental, agile development. Ada 6 ya. Di sini ada 6 yang sering kita temui, biasanya waterfall dan agile, atau ada yang prototyping. Ini paling umum lah ditemuin, baik itu di tugas akhir, skripsi, atau tugas praktek, itu pasti ada. Kemudian metodologi pengembangan sistem dengan metode alternatif. Di sini ada package, outsourcing, and user development. Ini beda lagi, ini udah di luar dari ya biasanya udah menggunakan pihak ketiga gitu. Kemudian pentingnya metodologi pengembangan perangkat lunak. Di sini yang pertama untuk meningkatkan kesadaran untuk perlunya analisa permasalahan dan kebutuhan sistem. Ya memang kita dalam membangun sebuah sistem memerlukan ya analisa dulu. Itu udah pasti. Permasalahan, masalahnya apa? Ingin dibuat atau dibangun atau dikembangkan sistem tersebut. Ada apa itu? Kemudian agar perancangan ini lebih baik dari sistem sebelum kita buat. Kemudian mendorong untuk terciptanya solusi sistem yang terintegrasi bagi manajemen organisasi yang besar dan juga kompleks.
Kemudian yang ketiga, kesadaran akan perlunya suatu metode yang dapat memandu para pengembang atau developer untuk menghasilkan aplikasi dan sistem informasi yang berkualitas. Ya, baik lah. Kemudian di sini juga pada dasarnya metodologi pengembangan sistem berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ya, tadinya memperoleh secara akurat apa yang menjadi kebutuhan pengguna apabila sistem ini dikembangkan. Metode pengembangan sistem MATIS yang dapat memantau serta mengendalikan kemajuan proyek pengembangan dengan baik, ya bisa dalam monitoring. Kemudian menghasilkan sistem yang menggunakan waktu pengembangan sumber daya serta biaya pengembangan yang efisien. Akomodasi perubahan yang dilakukan selama proses pengembangan sistem. Kemudian di sini mengenai perlunya menggunakan metodologi dalam pengembangan sistem ya. Misalnya menghasilkan produk akhir yang berupa sistem yang lebih baik. Tentu ada beberapa indikator. Waktu pengembangan yang cepat dan ekonomis. Kalau poin ini biasanya waktu pengembangan cepat dan ekonomis itu ya sistemnya tidak terlalu besar atau ya tidak terlalu kompleks dan waktunya juga pendek. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan fungsional bagi pengguna. Mudah dipelajari dan dioperasikan. Artinya di sini nanti akan ada panduan atau manual guide, tersedia dokumentasi ya tadi, dan modular. Artinya ada proses. Kompatibel dengan sistem lainnya, artinya ya ada integrasi atau keterkaitan. Dapat dijalankan di berbagai platform teknologi yang berbeda. Ya misal kalau kita bikin aplikasi website, ini harus bisa berjalan di hampir banyak browser yang umum digunakan, yaitu Chrome, Mozilla, kemudian Opera, Safari, dan teman-temannya. Kemudian sistem yang fleksibel, mudah dimodifikasi ke depannya. Dapat dipelihara atau maintenance. Tentunya secure ya. Kemudian di sini dapat bertahan lama dan tentu pada kondisi tertentu bisa menguntungkan. Artinya jangan sampai ada kerugian. Kemudian kematangan proses pengembangan sistem di sini diukur tidak hanya pada produknya jadi kan itu, namun juga diukur pada kematangan proses pengembangannya. Yang misalnya produknya jadi, tapi pada proses pengembangannya banyak yang dilewati atau yang artinya tidak sesuai. Nah ini bisa jadi sistemnya ini masih belum maksimal. Adanya standar proses pengembangan sistem selanjutnya. Oke. Saya rasa cukup untuk materi di pertemuan kedua. Ya, silakan bangun. Nyamuk mulu ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup atau bagaimana? Cukup ya. Oke, untuk yang di online jangan lupa absen juga nanti ya di e-learning.
Oke, mungkin nanti di pertemuan 3 atau 4 ya kita coba ya praktekin gimana ya langkah-langkahnya, tapi ya pelan-pelan sedikit-sedikit dahulu. Ya tadi kita 2 pertemuan ya intronya dulu lah. Biasanya harus ada intro, kenalan dulu. Jangan sampai kaget, misalnya nanti harus ada ini, harus ada itu kan gitu. Oke, jika sudah tidak ada yang tanyakan lagi dan sudah cukup, saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.